Kita sekarang lanjut ke soal nomor 11, materi trigonometri ya. Sambil dipapai saja lah ya. Sebentar lah insyaallah. 11 itu katanya ada segitiga PQR ya, kita nggak peduli dia segitiga apa, yang penting segitiga lah. Tan P-nya 4/3. Tan P-nya 4/3. Pertanyaannya adalah berapa nilai sin P kali cos P? Yang begitu ya. Sin P kali cos P. Nah, tentu ini akan lebih mudah kalau misalkan kita pakai segitiga pembantu ya, pakai kotretan di sini. Misalnya kita pakai sebuah segitiga. Di sininya anggap sini P, berarti tan itu apa? Tan, desa ya. Ingat pokoknya tan itu desa. Berarti ini kita anggap D, ini kita anggap sa. Desa. Depannya 4, ininya sampingnya 3. Ini depannya samping, ya jelas ini 5. Sin, sin demi. 4/5. Cos sami. Sami 3/5. Jadi jawabannya adalah berapa ini? 12/25. Ya. Ya, semudah itulah. Sekarang nomor 12. Nah, nomor 12 ya. 12 dulu. 12 di sini X, di sini P, di sini 2. Ya. Di sini adalah, nah ini kan segitiga siku-siku ya. Nah, ini siku-siku. Kuncinya apa tadi ya? Kalau kita bertemu dengan segitiga siku-siku dalam trigonometri, maka sisi yang pertama kita tentukan adalah sisi miringnya yang mana, begitu ya. Jangan dulu depan dan samping. Sisi miring itu ingat kuncinya ada yang di depan sudut siku-siku, berarti ini miring. Nah, depan dan samping kan tergantung kita melihatnya dari siapa. Karena di sini patokannya X, berarti ini depan, ini samping. Oke, ini samping. Bagaimana cara mencarinya? Ya, pakai Pitagoras. Ini pasti akar. Ya, akar dari pasti kurang ya. Pasti kurang. Kenapa kurang? Ya, karena bukan miring. Kalau miring pasti akar tambah. Berarti akar dari siapa? Miringnya. Di sini P kuadrat kurangi 4. Nah, yang ditanyakannya adalah tangen kuadrat tambah kosekan kuadrat. Tangen kuadrat X tambah kosekan kuadrat X. Tan. Tan itu apa? Desa. Ya, desa. Arti desa. Nah, ya, desa. Kalau desa berarti karena dikuadratkan, asalnya tan itu 2 per akar ini. Dikuadratkan menjadi 4 per, ini akar dikuadratkan. Kuadrat kurang 4. Ditambah kosek. Kosek itu kembalikan dari sin. Ya. Kalau sin itu demi, kalau kosek mide. Dikuadratkan. Asalnya P per berapa? Mide. 4 per berapa ini? Kosek sin. Sin demi, mide. Begitu ya. Ini kan penjumlahan pecahan, samain penyebutnya. Kita boleh secara dalam tanda kutip kita membeli buta ya. Ini kali ke sini, ini kali ke sana, ini kali ke sana. 4 kali 4, 16. Ditambah, itu jadi P kuadrat kali P kuadrat kurang 4. Bawahnya 4P kuadrat kurangi 16 ya, kaliin. Sehingga ini menjadi, coba berapa ini? Saya pakai 4 dulu ya, biar indah gitu. Dikurang 4P kuadrat tambah 16 per 4P kuadrat kurang 16. Nah, begitulah ya. Oke. Itu jawabannya. Sekarang nomor 13 ya. 13. 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini agak aplikatif sedikit ya. Kita gambarkan dulu. Di sana ada segitiga katanya. Segitiga seperti ini. Nah, ini enggak. Nah, jangan tertipu dengan skala ya. Ini hapus dulu ya.
A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, begitu. CD-nya adalah garis tinggi. Garis tinggi berarti CD-nya garis tinggi berarti tegak lurus artinya. Diketahui di sini saja. Diketahuinya sin A-nya sama dengan 3/5. 3/5. Lalu tangen B 12. B 12/5. Lalu diketahui BD-nya adalah 2,5. Nah, begitu ya. BD-nya 2,5. Pertanyaannya keliling ABC. Berarti keliling ABC kita mencari AB tambah BC tambah AC. Nah, begitulah. Tapi yang kita ketahui adalah BD-nya doang 2,5. Ini 2,5. Maka yang bisa kita gunakan adalah pertama lihat dulu segitiga BCD. Di sini diketahui tan B-nya 12/5. Berarti kan tan itu depan per samping ya. Depan per samping, depannya CD, sampingnya BD. Nah, kita tahu BD-nya 2,5. BD-nya 2,5. Nah, BD 2,5. BD-nya 2,5. Berarti kan setengahnya dari perbandingan ini ya. Ini 12,5, sedangkan faktanya 2,5. Ingat bahwa trigonometri itu hanya perbandingan. Jadi 12/5 itu nilai perbandingan panjangnya. Karena pada faktanya bisa jadi 24/10 ataupun bisa berapapun. Yang penting perbandingan 12/5. Berarti kalau kita lihat gini saja lah, ini kan 5, harusnya 5, ini 2,5. Berarti kan sebenarnya setengahnya. Berarti kita bisa menentukan CD-nya adalah 6. Nah, gitu. Jadi CD-nya ini adalah 6. Itu 2,5. Sekarang sinus A. A pada segitiga ACD adalah segitiga siku-siku juga. Ini siku-siku juga kan. Berarti sin itu adalah demi. Ya, demi. Deminya. Berarti D-nya adalah CD. Nah, gitu ya. Mi-nya adalah, mana mi? Miring. Miringnya adalah AC. Gitu. Ya. Kita tahu CD-nya adalah, faktanya berapa CD-nya? CD-nya 6. Nah, gitu. CD-nya 6. Berarti kalau CD-nya 6, AC-nya ya otomatis ini kan 2 kali lipat. Gitu ya. Jadi AC-nya adalah 10. Nah, tentu sekarang permasalahannya adalah kita adanya belum tahu, BC-nya belum tahu. Bisa kita cari. Sin A, sin itu kan perbandingannya ini 2,5. Di sini kita tahu buat sin A ini 3, ini 5. Berarti ini 4 dong. Ya, kalau kita goras 3, 4, 5. Tapi menjadi 2 kali lipat panjangnya. Kenapa? Karena faktanya ini 6, ini 10, berarti di sini kita bisa menentukan dia 8. Nah, begitulah ya. 8. 8. Oh, 8. 8. Bagaimana kalau BC? BC juga kita bisa menggunakan perbandingan. Di sini 12, di sini 5, berarti di sini yang miringnya 13. Tapi kan setengahnya ya, berarti setengahnya adalah berapa? 6,5. Berarti di sini AB-nya, AB. AB-nya adalah 10,5, BC-nya 6,5, AC-nya 10. Nah, begitu ya. Berapa ini? 7 ya, 27. Nah, begitulah. Jadi kelilingnya adalah 27. Ya. Silakan yang mau request soal nomor berapa? 14. Ini hapus dulu ya. Yang mau di screenshot boleh. Mau nanti lihat di YouTube juga boleh. Hapus dulu ya. Jadi kalian sebenarnya untuk sementara ya, jadi tidak mencari soal dari sumber lain juga untuk matematika wajib, cukup lah. Latihannya cukup ini saja diperdalam. 14 itu kan ini sudah mulai ke nilai sinus, nilai sudut istimewa. Kalau ada pi dalam sudut ya, dalam sudut di trigonometri, harusnya kan itu pi-nya pi radian maksudnya.
Jadi boleh kita anggap ya 180 saja. Sehingga nomor 14 itu kalau kita sederhanakan soalnya adalah sin. Apa itu tuh? Pi per berapa? Pi per 6. Berarti sin 30 kali cos pi per 4, 45 per 30 kali berapa itu? Sin 45. Kita sudah tahu cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2. Habis berarti. Memang nilainya biasanya berbeda, tapi di sini kan sama. Sekarang tinggal kita menghitung sin 30. Sin 30, wah itu harus sudah bisa lah ya. Sin 30 adalah setengah, sedangkan tan itu berapa? 1 per akar 3. Atau akar 3 per 3. Ya boleh, mau akar 3 per 3, mau per 1 per akar 3 boleh. Jadi kan karena dibagi menjadi kali dengan gitu lah. Ya, gitu. Nomor 15 ya rasanya bisa dicari sendiri lah ya. Nomor 15 silakanlah dihitung. Sekarang 16. Nah, 16 kita mulai ke sudut berelasi ya. 16 sudut relasi. Artinya adalah sudut yang nilainya lebih dari 90 atau kurang dari 0. 16. Ya, kalian sudah bisa nebak lah ya dari soal-soal ini yang mungkin bisa keluar berapa sih gitu ya. Tadi nilai mutlak sudah 5 soal. Berarti yang trigonometri itu 15 soal. Ada perbandingan. Jadi materinya coba boleh tulis ya. Trigonometri itu ada perbandingan trigonometri yang tadi dari 11 sampai 13 ada nilai sudut istimewa. Wah, cuma 2 tuh. Besar berarti kemungkinan keluarnya. Ada sudut berelasi, ada sudut relasi ya, ada juga nanti aturan sinus, aturan kosinus, aturan luas segitiga, dan juga grafik. Grafik sebenarnya relatif lebih mudah soalnya. Oke, 16 di sana ada cos 1500 derajat. Ya, berapa nilai cos 1500 derajat? Ingat bahwa kalau misalkan kita menghitung menghitung sudut, kalau lebih dari 360, maka kita harus ubah ke dalam 360 dengan cara ya dikurangi saja sampai sudut dikurangi dengan 360 atau kelipatannya sampai sudut itu berada dalam selang 0 sampai 360. Berarti ini kan 1500 ya. Kalau kita kurangi dengan 360, ya tentu masih besar ya. Berarti dengan kelipatannya 720 masih gede juga. Wah, berarti kalau kayak gitu, kalau masih gede, coba 360 dikalikan, misalkan berapa ya? 4 kayaknya ya. 4. Nah, 4 berarti dia adalah cos 1500 dikurangi 36 kali 4 berarti kali 2, 72. Kali 2, 144. 144, 0. Nah, begitu berarti dia sama juga dengan cos apa ini 60. Begitu ya. Semudah itu yang kita lakukan sebenarnya. Jadi cos 60 langsung saja. Nah, begitu ya. Sekarang soal nomor 17. Menarik ya nomor 17. Di sana ada cos 10 tambah cos 170. Ya tentu ini kalau misalkan kita hitung secara manual akan kesusahan ya, karena ya angkanya juga tidak cantik, tidak masuk ke dalam sudut istimewa gitu ya. Tapi boleh kita menggunakan sudut berelasi, sudut relasi. Harus ingat dengan patokan kuadran. Nah, kuadran ya. Kuadran kita mengenal ada 4 kuadran, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 sin yang positif, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos positif. Nah, begitu ya. Kuadran 1 0 antara 0 90, 180, 270,
kalau tadi nilainya lebih dari 360, maka kita kurangi dengan kelipatan 360 sehingga sudutnya berada di antara di sini. Nah, sekarang kalau misalkan sudutnya sudah berada di antara 0 sampai 90, 0 sampai 360, maka sebenarnya kita persempit lagi sampai nilainya berada di antara 0 sampai 90. Ini kan cos 10, oke, sudah berada di kuadran 1. Sudah tidak ada, ya boleh kita anggap tidak ada masalah. Bagaimana cos 170? Nah, ini kan ada di kuadran 2. Kuncinya adalah, ya, banyak caranya. Cuma kalau Bapak pribadi, biasanya lihat saja ke sumbu X-nya. Ini pasti cos 170, dia di kuadran 2. Pasti cos negatif, karena hanya sin yang positif di kuadran 2, berarti menjadi min cos. Atau min. Nah, 170 kan di sini ya. Gitu, 170 di sana. Lihat saja jarak ke sumbu X-nya berapa. Ini kan 180. Berarti jarak ke sumbu X-nya adalah 10 derajat. Oh, berarti itu cos 10 derajat. Nah, gitu saja. Jadi ini cos 10 dikurangi cos 10. 0. Nah, tanpa kita mengetahui berapapun nilainya. Gitu ya. Jadi boleh seperti itu. Sekarang kita ke nomor 18. 18. Di sana ada 180. Kecepatan, terus semangat. Tan 180 tambah A. Ya, A-nya kita abaikan saja ya. A-nya pokoknya sudut saja. 180 di sini. Nah, perlu diingat lagi ya, kalau misalkan ada sudut berelasi, boleh dibuka catatannya. Kuncinya adalah cadasnya. Oh, cadas. Apa cadas itu? Cara cerdasnya. Kalau kita bertemu dengan 90 plus minus alfa atau 270 plus minus alfa, maka dia akan berubah. Kalau 180 plus minus alfa atau 360 plus minus alfa, maka dia tetapnya trigonometrinya. Nah, ini kan 180 tambah, berarti tetap menjadi tan. Gitu. Tan. Ini 180 tambah A, berarti ya kira-kira jatuhnya di kuadran 3 lah. Tan positif. Itu sudah saja, ini gak pakai tanda negatif, tan saja. Tannya menjadi tan, sisanya saja sudutnya, tan A. Nah, begitu. Ya. Contoh lain untuk pembanding. Bagaimana kalau kita punya sin 270 tambah B misalkan. Ini 270 tambah B. Berarti kalau tambah B di sini ya, di kuadran 4. Berarti sin menjadi negatif. Tapi karena di sini 270, maka harus berubah. Bagaimana berubahnya? Sin jadi cos, cos jadi sin. Tan jadi kotangan, tangan jadi kotangan. Sekan jadi kosekan. Berarti ini sin menjadi cos. Cos apa ini? Cos B gitu saja. Nah, ini kan cos, kuadran 4. Kok negatif? Ini negatifnya bukan dari cos, tapi dari sin. Begitu ya. Sudah paham ya? Paham? Sudah hapus. Biarkan tetap dulu. Sekarang nomor 19. 19. Udah mau beres ya. 19 dia adalah suatu segitiga sebarang ABC. Di sana adalah cos B tambah C per 2. Sama dengan, nah ini nanti kalau di PG pasti ada hubungannya dengan jawabannya, bisa jadi sin A per 2 misalkan, atau cos B, cos C gitu ya. Jadi tidak dalam bentuk nilai, tapi dalam bentuk yang lain. Maka di sini kuncinya adalah segitiga sebarang ABC. Karena segitiga sebarang ABC, maka sudut A tambah sudut B tambah sudut C adalah 80. Rumus sudut dalam segitiga. Di soal adanya B tambah C. Ya kita ubah saja. Berarti ini adalah 80 dikurangi A. Nah, sehingga ini menjadi cos apa? 180 dikurangi A per 2. Ini kan bagi 2 ya. Menjadi 90 dikurangi A per 2. Itu mau dibagi saja. Cos 90. Nah, 90 berarti ini kuadran berapa dulu ya?
90 kurangi A per 2. Ya berarti jatuhnya di kuadran 2. Di kuadran 1. Berarti positif semuanya. 90 berarti berubah. Sin jadi, cos jadi sin. Sin A per 2. Yes. Ya. Sekarang nomor 20. Wah, ini soal terakhir. Sudut relasi. Maksudnya soal terakhir sudut relasi. Sudah mau jam 10 ya. Nggak kerasa. Ya kali-kali lah. Bapak mengobati kangen aja ngajar ya sama kalian. Nah, 20 lucu ini 20 ya. 20 di sana ada apa itu? Ada sebuah segi 4, segi 4-nya ya segi 4 lah. Segi 4. Ya katakanlah kayak gitu ya. Jadi ini tidak begitu beraturan sebenarnya. Susah banget ya menggambar yang nggak beraturan. Nah, gini mungkin. Nah, itulah. Jadi ini tidak beraturan PQRS. Ditanyakannya adalah apa? Sin P kurang sin R. Nanti jawabannya bisa angka, bisa juga dalam bentuk P atau R atau Q atau S. Kalau di sini P atau R. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Yang kita ketahui adalah jumlah sudut dalamnya P tambah Q tambah R tambah S itu adalah 360. Tetapi karena ini adalah segi 4 di dalam yang titik sudutnya berada pada lingkaran, maka ada sifatnya bahwa jumlah sudut yang berhadapan itu adalah 180 gitu ya. Jadi P tambah R 180, Q tambah S 180. Kalau tanya P tambah Q, kita tidak bisa menentukan gitu ya. Jadi di sini kuncinya adalah karena ini ada P dan R, nah maka kita tahu bahwa P tambah R adalah 180. Jadi ini boleh kita sederhanakan, boleh P-nya, boleh R-nya. Misal kita menyederhanakan P-nya. Ya, jadi P-nya adalah apa di sini? P-nya sama dengan 180 dikurangi R. Gitu ya. Berarti ini menjadi sin 180 dikurangi R dikurangi sin R. Nah, gitu ya. 180 dikurangi R, pakai sudut berelasi. 180 dikurangi R, kuadran 2, berarti positif. 180 berarti tetap. Berarti menjadi sin. Sin apa? Sin R dikurangi sin R. Nah, berapa tuh? 0. Gitu ya. Bagaimana kalau cos? Nah, tentu jadi hal yang menarik kalau cos. Oke. Begitu.